saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan majelis GKJ Karangasem Menyapa dengan program Ragi Roti. Saya selalu berharap dan memohon kepada Tuhan, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik serta anak-anakku semua selalu dilindungi serta diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, Majelis Menyapa akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-18, 21 sampai dengan 23 dengan tema peranan wanita atau peranan perempuan sebagai saksi kebangkitan Kristus. Perempuan pertama sebagai saksi kebangkitan Kristus, itulah tema yang akan kita ambil. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sumber kekuatan kami, Allah yang selalu melindungi kami, perkenankanlah pagi hari ini kami Majelis GKJ Karangasem Menyapa umat dengan acara Ragi Roti akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang terdapat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, 21 sampai dengan 23, di mana di sini dengan tema peranan wanita sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberkati kami, supaya apa yang kami terima, firman menjadikan berkat bagi kami dan menjadikan kesaksian bagi hidup kami untuk sesama kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih serta anak-anak yang kekasih, kitab Kejadian 2 ayat yang 18 sampai 21 sampai 23, demikian sabdanya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan menciptakan manusia atau perempuan itu dijanjikan kepada manusia sebagai penolong yang sepadan, dan diciptakan bukan dari bahan yang lain,
tetapi diciptakan dari tulang rusuk laki-laki itu sendiri. Bukan diambil dari tanah liat yang lain, tetapi diambil langsung dari tulang rusuknya. Berarti penolong yang sepadan itu adalah merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Nah, di dalam adat, suatu adat, khususnya adat Jawa, itu ada pepatah bahwa perempuan itu adalah istilahnya swarga nunut neraka katut. Jadi perempuan itu hanyalah mengikuti laki-laki, yaitu kalau laki-lakinya itu masuk surga, ya dia ikut. Kalau laki-lakinya masuk ke neraka, dia juga ikut lagi, juga masuk di dalam neraka itu. Jadi betapa pentingnya laki-laki, tetapi perempuan tidak mempunyai peranan apa-apa istilahnya. Ya. Bahkan di dalam adat Jawa ada istilah itu perempuan itu adalah hanya 3M. 3M itu pertama itu macak, masak, dan mana. Macak berarti perempuan itu adalah berhias, berdandan. Lalu masak, perempuan tugasnya harus memasak, yaitu mengolah makanan, mengolah bahan makanan menjadi makanan yang masak, yang jadi untuk dikonsumsi keluarga. Dan yang ketiga, mana, berarti melahirkan. Itulah tugas-tugas wanita. Hanya itu saja yang selalu ditekankan. Perempuan itu tempatnya di belakang. Bahkan di dunia lain, di luar Indonesia ini, luar orang Jawa ini, itu ada suatu negara itu yang perempuan itu dilarang nonton sepak bola saja tidak boleh, nyetir kendaraan roda 4, montir mobil tidak boleh, haram istilahnya. Begitu pula di zaman Taurat dulu, bangsa Israel dulu, perempuan itu betul-betul tidak ada harganya. Di mana bangsa Israel dulu itu anak perempuan itu dianggap tidak ada. Contohnya, bangsa Israel itu yang terdiri dari 12 suku. 12 suku itu dari 12 anak Yakub. Dari Yehuda, Zebulun, Isakar, dan Naftali, dan seterusnya. Itu hanya 12 yang diakui. Dan hanya 12 itu saja, yang laki-laki itu saja yang mendapatkan, yang akhirnya menjadi suku-suku bangsa Israel. Sedangkan anak Yakub itu ada 13. Yaitu ada satu lagi perempuan. Ya. Tapi dia tidak dimasukkan di dalam kesukuan di Israel itu, bangsa Israel itu. Nah, jadi betapa perempuan itu seakan-akan tidak ada harganya di mata dunia atau di mata laki-laki. Bahkan di dalam suatu pengadilan, perempuan juga tidak bisa dipakai sebagai saksi. Perempuan merupakan kalau kesaksian dari perempuan tidak sah. Dianggap perempuan itu banyak penipunya, banyak tipuannya.
sehingga di dalam pengadilan dia tidak diakui. Itulah posisi perempuan yang betul-betul sangat menyedihkan. Tetapi Bapak Ibu kekasih, di mana perempuan yang sangat direndahkan itu, begitu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, pasca hari Minggu pagi itu, kebangkitan Yesus itu, justru perempuan itulah yang diangkat oleh Allah untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama. Tuhan tidak memakai laki-laki, tetapi justru perempuan-perempuan itulah yang menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang sangat dinanti-nanti oleh semua orang, semua bangsa. Dan peristiwa-peristiwa yang sangat hebat inilah, di mana Allah menurunkan kasih-Nya, di mana Allah mengampuni segala dosa manusia. Perempuanlah sebagai saksi yang pertama melihat, menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan perempuan itulah yang menyaksikan di mana lahirnya suatu gereja, di mana Allah telah menurunkan kasih-Nya, mengampuni, mendatangkan keselamatan untuk umat manusia. Betapa pentingnya ini untuk dunia. Bapak Ibu yang kekasih, maka dari itu sekarang ini dengan adanya suatu gerakan yang dinamakan toleransi wanita, justru wanita sekarang mendapatkan suatu penghargaan-penghargaan yang istimewa. Kita bisa tahu secara pribadi saja, ya, perempuan itu ada namanya, jari-jari kita ada namanya ibu jari. Ibu jari ini sebagai ibu, sebagai jari yang paling jempol, yang paling top ini bisa untuk menandakan bahwa kejayaan, hebat, bagus, kuasa dengan acungan jempol ini. Inilah ibu jari. Di dalam keramaian ada yang disebutkan di situ ibu kota. Dalam suatu daerah, dalam suatu negara, di mana ibu kota merupakan pusat dari segala kebudayaan, pertemuan, dan keramaian di situ, dinamakan ibu kota, bukan bapak kota. Begitu pula di mana manusia berpijak, di mana manusia hidup, di mana manusia ini ada suatu kehidupan, suatu di mana manusia bertempat tinggal, di situ dinamakan ibu pertiwi. Tidak ada bapak pertiwi. Jadi di sini menggambarkan jelas sekali bahwa perempuan adalah penolong yang setia, yang sepadan dengan kehidupan manusia yang diberikan oleh Allah untuk sebagai penolong untuk kaum laki-laki. Untuk itu Bapak Ibu kekasih, mulailah dari kebangkitan Kristus, Allah mengangkat kaum ibu yang dianggap rendah itu. Allah mengangkat kaum ibu menjadi teladan di dalam kehidupan manusia. Betapa pentingnya ibu itu.
betapa pentingnya perempuan itu. Untuk itu, marilah bagi anak-anakku sekalian, hormatilah ibu. Karena ada pepatah juga yang mengatakan surga di telapak kaki ibu. Tidak ada kata-kata surga di kaki telapak bapak, tetapi surga di telapak kaki ibu. Yang artinya seorang ibu itu memberikan kehidupan, memberikan kesejahteraan, kesukaan bagi anak-anak. Sejak dari lahir ke bumi ini, dia selalu mendapatkan ASI dari ibunya, dibesarkan, dididik, sehingga menjadi manusia yang dewasa, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk itu, bagi anak-anakku, marilah kita selalu menghormati ibu, menghormati orang tua, terutama ibu. Karena ibulah yang selalu bisa mensejahterakan kita, yang bisa mendidik, yang selalu berdampingan dengan kita. Ibu kitalah yang membesarkan kita, yang menguatkan kita, yang selalu mendengarkan cerita serta apa menjadi keluhan-keluhan kita. Sehingga hormatilah ibumu dan selalu nurutlah dengan taat dengan ibumu. Begitu pula bagi kaum ibu, kaum perempuan, karena selalu dihormati dan mendapatkan tempat yang sangat mulia itu, jadilah seorang ibu yang bisa diteladani. Jadilah ibu-ibu yang bisa dituruti, dihormati, dihargai dengan jalan perilaku, ucapan, tutur kata, sikap yang selalu memuliakan Tuhan, sehingga bisa membawa kedamaian di mana saja para ibu berada. Selamat bagi para ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.